Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansyah dari Universitas Indraprasta PGRI, NPM 2018 435011068, kelas S8E. Di sini saya akan mendemokan aplikasi perancangan sistem penjualan pada toko DD bangunan berbasis Java. Di sini ada form login, di antaranya ada username, password, checkbox, button login, dan button close. Button login itu berfungsi untuk ke from menu, button close itu berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Nah, di sini untuk username dan password yang benarnya adalah admin untuk username-nya, untuk passwordnya admin 12345. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengisi password yang salah. Contohnya admin, username admin, passwordnya admin 123. Kita klik, nah dia akan tampil passwordnya, lalu kita klik login. Nah, jika loginnya salah atau password atau username salah, maka sistem akan membaca gagal login, periksa kembali data yang dimasukkan. Klik OK atau enter. Di sini kita input password yang benarnya 45 admin 12345, lalu klik login. Login berhasil. Nah, di sini terdapat menu dan juga terdapat beberapa komponen seperti data barang, data pelanggan, data pemesanan, data pengiriman, data pembayaran atau transaksi pembayaran, lalu juga ada laporan barang, laporan pelanggan, laporan pemesanan, laporan pengiriman, laporan pembayaran, dan juga close yang untuk menutup aplikasi. Dan di sini terdapat waktu atau tanggal yang berjalan secara otomatis. Di sini saya akan mencoba membuka data barang, data master barang, kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa inputan, diantaranya ada kode barang, nama barang, harga barang. Di sini ada jumlah atau stok barang. Nah, di sini untuk kode barangnya sudah auto number BRG 005, BRG itu barang. Nah, kita coba untuk inputnya, misalkan paku, harganya misalkan 5.000, jumlah stok barangnya misalkan 30. Nah, jika harga sama stok barang ini diinput menggunakan huruf apa saja, contohnya seperti ini, maka sistem akan membaca, menampilkan pesan, masukkan angka saja. Jadi untuk inputan harga ini sama jumlah ini, jika diinput menggunakan huruf, sistem akan menampilkan pesan seperti tadi. Nah, ini kita contoh, kita masukkan jumlah atau stoknya misalnya 30. Nah, jika inputan jumlah ini kita hapus, maka kita simpan. Nah, dia akan menampilkan pesan seperti ini, simpan data gagal. Jadi data yang ada di sini tidak boleh dikosongkan, jadi harus diinput semua. Kita input 30 misalkan stoknya, kita simpan data berhasil. Nah, untuk proses ubahnya kita klik saja data output ini, kita klik data paku ini, misal stoknya bukan 30 tapi stoknya misalnya 25. Kita coba 25, kita klik ubah, maka ubah data berhasil. Nah, stoknya 25. Nah, jika untuk proses ubah data ini, proses harga atau jumlah atau nama barang dihapus seperti ini, kita klik ubah, maka ubah data gagal. Jadi untuk proses simpan data dan ubah data tidak ada boleh data yang dikosongkan saat proses simpan data atau ubah data. Untuk proses button batal hanya berfungsi untuk mengkosongkan data yang sudah terisi ini. Kita klik batal. Nah, dia akan mengkosongkan data-data yang sudah terisi. Untuk proses hapus kita klik juga datanya. Nah, di sini sama untuk proses hapus, jika ada inputan nama barang, nama harga, atau nama
jumlah dikosongkan, misalkan seperti ini, kita klik hapus, maka hapus data gagal. Nah, jika ingin menghapus, kita klik, kita hapus saja, hapus data berhasil. Nah, di sini sudah ada 4 outputan seperti kode barang 001, 002, 003, dan 4. Di sini juga ada jumlah atau stoknya. Stok semennya ada 49, catnya 45, bata merahnya 100, pipanya 40. Nah, selanjutnya untuk from menu, kita klik saja button kembali. Dia akan kembali ke from menu atau ke from sebelumnya. Lalu di sini kita klik data pelanggan. Di sini ada data pelanggan, ada beberapa inputan seperti kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Di sini kode pelanggan sudah auto number, sudah otomatis. Di sini ada PLG 004, PLG itu pelanggan. Nah, di sini untuk inputan nama misalkan Riansyah, nama saya sendiri. Contohnya alamatnya Jakarta. Nah, di sini untuk inputan nomor telepon, jika diinput menggunakan huruf, maka sistem akan menampilkan pesan masukkan angka saja. Jadi untuk nomor telepon wajib diinput menggunakan angka. Contohnya 0812. Kita simpan data berhasil. Nah, datanya sudah masuk. Untuk proses ubahnya sama proses simpannya sama seperti from data barang yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya ingin mengubah 0812 misalkan 33. Kita klik ubah data berhasil. Untuk proses batal, hapus sama seperti proses sebelumnya di data barang. Kita klik saja datanya, kita klik batal, dia akan mengosongkan inputan. Kita klik lagi, lalu kita hapus data berhasil. Nah, data sudah terhapus dan di database juga sudah terhapus. Kita klik kembali. Nah, di sini ada data pemesanan. Di sini ada beberapa inputan seperti kode pemesanan, auto number, PSN 004, nomor transaksi, TRS transaksi 004, dan juga ada tanggal. Di sini ada kode pelanggan. Kita input, misalkan kode pelanggannya PLG 01, maka nama pelanggan, alamat, nama telepon akan tampil secara otomatis. Nama pelanggannya Rian, alamatnya Jakarta, nama teleponnya 0812 dan lainnya. Di sini ada kode barang. Jika kode barang diinput, kita klik BRG 01, maka nama barangnya akan muncul seperti semen, harga barangnya 50.000, jumlah atau stoknya 49. Nah, di sini untuk data pelanggan, alamat, nomor telepon, nama barang, harga barang, jumlah atau stok barang, untuk inputan ini tidak bisa diubah agar data tersebut tidak bisa dimanipulasi. Oke, untuk selanjutnya kita simpan saja. Proses simpan data berhasil. Untuk proses ubah, hapus, batal sama seperti from sebelumnya yang saya sudah jelaskan. Kita klik datanya, kita ubah kode barangnya BRG 004 misalkan, nama barangnya pipa, harga 10.000, jumlah atau stoknya 40. Kita klik ubah data berhasil. Untuk proses batal, kita klik datanya, lalu kita klik button batal, maka data akan terhapus. Untuk tombol hapus, kita klik datanya, lalu kita klik button hapus, maka hapus data berhasil.
Selanjutnya ada data pengiriman, kita klik. Di sini ada beberapa inputan seperti kode pengiriman. Kode pengirimannya sudah auto number, KRM itu kirim, KRM 004. Kode pemesanan kita pilih saja. Misalkan kode pemesanannya PSN 002. Lalu kode barangnya jika kita input atau kita masukkan misalkan BRG 002. Nah, maka nama barang, harga barang, jumlah atau stok barang akan tampil secara otomatis. Lalu kita simpan data berhasil. Nah, di sini untuk proses ubah, batal dan hapus sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Saya ganti nama kode barangnya BRG 002. Nah, barangnya cat, harga barangnya 45.000, jumlah atau stok barangnya 45, kita klik ubah. Untuk proses batal kita klik saja, lalu kita klik batal, maka dia akan mengkosongkan data inputannya. Untuk proses hapus, kita klik datanya lalu kita klik hapus, maka hapus data berhasil. Selanjutnya untuk pembayaran, kita klik. Di sini ada beberapa inputan seperti nomor transaksi, tanggal transaksi, kode barang, nama barang, harga barang, jumlah atau stok barang, jumlah beli, total, bayar, kembalian, kode pengirim, dan kode pelanggan. Di sini untuk nomor transaksi seperti biasa sudah auto number NT strip 002. NT itu nomor transaksi. Lalu kita pilih tanggalnya misalkan tanggal 5. Di sini kita pilih kode barang yang ingin dibeli. Misalkan BRG 004. Di sini nama barangnya pipa. Harga barangnya 10.000, jumlah atau stok barangnya 40. Nah, di sini untuk jumlah beli jika diinput menggunakan huruf, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini. Masukkan angka saja. Nah, selanjutnya untuk jumlah beli ini, jika dia membeli melebihi stok barang pipa yang 40, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini. Misalkan jumlah belinya 41, lalu kita enter, jumlah barang tidak cukup. Kita klik OK atau enter. Nah, selanjutnya misalkan jumlah belinya 1, kita klik enter, jumlah barang tersedia. Nah, total barangnya 10.000. Untuk proses bayarnya sama, jika diinput menggunakan huruf, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini, masukkan angka saja. Nah, di sini untuk bayarnya misalkan total pembeliannya 10.000, uang bayarnya misalkan 5.000, lalu klik enter, maka sistem akan menampilkan pesan, maaf uang Anda tidak cukup. Nah, sekarang kita bayar misalkan 10.000, kita enter. Nah, maka dia akan menampilkan uang kembalian secara otomatis. Di sini kita klik kode pengirim, misalkan KRM 002, kode pelanggannya kode pelanggannya PLG 002. Lalu kita klik simpan data berhasil. Nah, untuk proses ubahnya kita klik. Nah, di sini ada pipa, harga, jumlah, dan lain-lain. Nah, di sini untuk proses pembelian ini sudah mengurangi stok dari from data barang secara otomatis. Nah, jadi untuk data barang awalnya atau stok barang awalnya jumlahnya ada 40, dibeli 1, jadi otomatis di from data barang akan terubah menjadi 39. Nah, di sini untuk proses ubah data, misalkan jumlah belinya enggak 1, jumlah belinya misalkan 2,
lalu kita enter jumlah barang tersedia, klik OK atau enter. Nah, maka proses bayar sama kembalian dibikin 0 lagi, sistem akan membuat dia prosesnya dari 0 lagi. Total bayarnya misalkan 20.000, uangnya misalkan 50.000, lalu klik enter, maka dia akan kembaliannya akan 30.000. Untuk kode pengirimnya misalkan KRM 003, kode pelanggan 003. Kita klik, ubah data berhasil. Nah, ini jumlah belinya 2, totalnya 20.000, total bayarnya 50.000, uang kembaliannya 30.000. Untuk proses batal sama seperti form sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kita klik batal, maka data inputnya ini akan kosong seperti ini. Untuk proses hapus sama seperti form sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jika ada data yang dihapus seperti ini, kita klik hapus, maka hapus data akan gagal. Nah, selanjutnya untuk proses cetak, kita klik data output yang ada di sini, kita klik satu saja, misalkan yang nomor transaksi NT strip 001, kita klik cetak, kita tunggu saja. Datanya lagi membaca. Nah, ini untuk laporannya. Ini untuk laporan atau struk pembayaran. Untuk nomor transaksinya NT001, tanggal transaksinya 03/09/2022, nama barangnya semen, harga barangnya 50.000, jumlah belinya 1, bayarnya 50.000, kembalian 0, kode pengirimnya KRM 001, kode pelanggan PLG 001. Jakarta, Minggu 04 September 2022. Nah, ini untuk contoh struk pembayarannya. Kita silang. Kemudian kita coba lagi untuk NT002. Kita klik cetak. Nah, ini untuk struk pembayarannya NT002, tanggal transaksi 05/09/2022. Nama barangnya pipa, harga barang 10.000, jumlah beli 2, total jadi 20.000, uang bayarnya 50.000, kembalian 30.000. Untuk kode pengiriman KRM 003, untuk kode pelanggannya PLG 003. Ini untuk proses pembayaran atau transaksi pembayaran. Selanjutnya kita klik batal, lalu kita kembali. Nah, di sini kita klik laporan barang, maka dia akan menampilkan seluruh laporan data barang. Nah, ini tadi untuk di transaksi pembayaran ada data yang diinput, kode barangnya BRG 004, nama barang pipa, harga barangnya 10.000, untuk stok awalnya tadi 40, lalu di proses transaksi jumlah belinya 2, jadi stoknya 38. Ini sudah berkurang secara otomatis stok atau jumlah barangnya yang ada di form data barang. Nah, ini untuk laporan data barang. Sini kita klik laporan pelanggan. Nah, ini laporan seluruh laporan data pelanggan. Sini kita klik laporan pemesanan. Ini untuk laporan data pemesanan. Nah, selanjutnya kita klik laporan pengiriman. Akan menampilkan seluruh laporan data pengiriman seperti ini. Yang terakhir
kita klik laporan pembayaran, maka dia akan menampil seluruh laporan transaksi pembayaran. Ini laporan seperti ini. Nah, yang terakhir kita klik close yang akan menutup aplikasi. Terima kasih.